kasus-kasus unik yang pernah diadvokasi Perca selama ini? Ya, ada Pak. Jadi misalnya begini, pernikahan WNI dengan WNA dan mereka menikah di luar negeri, gitu ya. Menikah di luar negeri, kemudian karena tidak pernah tinggal di Indonesia, akhirnya tidak dilaporkan di Indonesia pernikahannya. Kemudian malah sudah bercerai di luar negeri juga. Nah, perceraiannya tidak dilaporkan di Indonesia, namun menghasilkan anak-anak, di mana anak-anak ini 2 warga negara. Nah, ketika terjadi perceraian, anak dan ibunya membawa anaknya kembali ke Indonesia. Nah, anak ini tidak bisa memperpanjang paspornya, karena sebelum-sebelumnya itu kalau perpanjang paspor di kantor perwakilan Indonesia di luar, itu kan tidak diminta kartu keluarga ya. Perpanjangan paspor di imigrasi di Indonesia itu harus ada masuk dalam kartu keluarga. Nah, akhirnya anaknya harus mendapatkan NIK dulu ya, NIK. Nah, karena untuk dapat NIK terus bisa masuk ke kartu keluarga. Nah, pengurusan itu menjadi sulit karena kemudian harus mengurutkan bagaimana anak ini lahir. Itu kan harusnya si ibu punya pelaporan perkawinan luar negeri gitu. Dan ini sudah terjadi, perkawinannya malah sudah bercerai. Nah, dua-duanya ya sudah tidak bisa gitu, karena sudah bercerai dan ketika anaknya mau didaftarkan, tetap Dukcapil itu meminta urutannya, harus ada mana perkawinan luar negeri ibunya, pelaporannya di Dukcapil itu tidak pernah ada, mana perceraiannya tidak pernah ada karena tidak pernah dilaporkan. Nah, korbannya kan jadi si anak. Ya, boleh kita sampaikan ya, masyarakat harusnya kan harus tahu ya, harus ngikutin aturannya ketika mereka di luar daftarkan gitu. Nah, ini adalah dampak-dampaknya yang terjadi untuk anak-anak. Ya, mau tidak mau ya Dukcapil sendiri harus memberikan solusi, karena anak ini ya 2 warga negara, anak ini masih WNI, sehingga bagaimana caranya agar anak tetap masuk di kartu keluarga. Nah, itu kita pernah advokasi, akhirnya berhasil, akhirnya dikasih NIK dan anak masuk ke kartu keluarga, baru bisa untuk perpanjang paspornya dan mengurus afidavitnya di kantor imigrasi. Dan saat ini anaknya sudah memilih menjadi WNI. Tuh. Kasus berikutnya malah ada yang sekarang ini agak sulit pendaftaran perkawinan luar negerinya, karena adanya perbedaan pandangan atau perbedaan pelayanan antar Dukcapil. Ini kita patut menjadi concern kita, karena salah satunya adalah kalau perkawinan yang terjadi di luar negeri, kemudian salah satu yang WNI-nya adalah beragama Islam, maka ada beberapa Dukcapil yang tidak menerima pelaporan perkawinan luar negerinya karena diberikan ke KUA. Nah, sedangkan di KUA sendiri yang kita bawa adalah surat atau akta perkawinan negara, bukan akta perkawinan dari lembaga keagamaan gitu. Sehingga ini menjadi kendala. Akhirnya ada beberapa yang belum dapat mendaftarkan perkawinan luar negerinya di Indonesia. Ada beberapa daerah, beberapa provinsi, daerah yang menerima itu dan ada yang tidak menerima gitu. Jadi kita sendiri masyarakat masih bingung, ini bagaimana solusinya. Jadi akhirnya banyak yang terkendala pencatatan perkawinan luar negeri yang dilakukan di luar, yang dilakukan perkawinannya dilakukan secara sipil di negara luar.